kendala yang dihadapi saya secara pribadi, maksudnya saya secara pribadi ini begitu ya, bukan saya gitu. Nah, dirangkumkan yang pertama itu malas, kedua kurang beban, yang ketiga kurang diperlengkapi karena merasa tidak tahu metode dan caranya untuk melakukan misi. Kemudian ada yang menghadapi senioritas, ya, punya beban misi, punya hati misi, ketika disampaikan kepada senior ditanggapi dengan cara yang berbeda, gitu, kurang ditanggap. Lalu terlalu sibuk dengan aktivitas dalam gereja sendiri, kemudian menghadapi persoalan keluarga, lalu tidak memiliki visi, punya beban tapi visinya nggak ada, mau ngerjain apa nggak tahu gitu ya. Nah, keterbatasan pribadi atau ketidaksempurnaan dari diri kita sendiri, merasa nggak mampu dan sebagainya. Yang dihadapi oleh gereja, kenapa tidak melakukan misi Allah? Ya, terikat oleh kebanyakan program dalam gereja, ya, misalnya program pembangunan, program itu, program ini, begitu, ya, yang tidak mengarah pada misi. Kemudian banyak masalah intern, ya, masalah dalam gereja, yang penatua, majelis, hamba Tuhan bisa bertengkar, kelahi, banyak masalah harus diselesaikan. Program gereja sendiri yang belum selesai, kita punya program itu, program ini merasa ini proyeknya masih membutuhkan dana banyak, ini belum selesai, bagaimana bisa keluar mengerjakan yang lain, ya. Kemudian pemimpin yang tidak berhati misi, dipimpin oleh gereja, pemimpin yang gereja dipimpin oleh gereja dipimpin oleh orang-orang yang tidak berhati misi. Kemudian punya visi, tetapi visinya tidak nyatu, pengennya itu, pengennya ini, masing-masing beda, ya. Kemudian keterbatasan sumber daya manusia dan dana, ya. Sama seperti tadi, mungkin programnya banyak, untuk dana di dalam saja, untuk sumber daya manusia untuk di dalam saja itu sudah kurang, apalagi mau pergi keluar, gitu ya. Kemudian punya pemahaman misi yang berbeda-beda satu dengan yang lain, karena orang menganggap misi mengerjakan itu ini yang beda-beda, gitu, nggak bisa nyatu. Kemudian misi dikerjakan lebih pada agenda pribadi, bukan agendanya Tuhan, ya, sehingga ya timbul banyak masalah. Kurangnya pemuritan, makanya yang di atas itu banyak terjadi, ya. Kemudian misi hanya dipahami atau menjadi milik segelintir orang, tidak menjadi milik atau dipahami oleh gereja secara keseluruhan. Jadi dari kelompok 4 berpikir apa yang menjadi solusinya, harus membentuk pemahaman yang sama tentang misi melalui edukasi misi dalam gereja, dan yang intinya adalah melalui pemuritan, begitu yang harus terjadi dalam gereja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan. Nomor 2. Terima kasih. Kendala bagi pribadi kami masing-masing, yaitu jujur aja itu masalah waktu katanya, ya, karena merasa perlu ada harga yang harus dibayar, ya, kalau pergi seperti begitu. Ada yang berpendapat bahwa ya saya kasih uang saya, yang penting kamu pergi, begitu, ya. Nah, kemudian itu juga ada yang merasa aman, ya sudahlah, yang penting kita sudah percaya, jadi tidak ada satu kerinduan seperti itu, dia merasa aman pada zonanya sendiri, gitu. Yang lain-lain itu sudah disebutkan, ya. Yang kedua yaitu masalah hambatan bagi gereja, itu jelas itu kembali kepada pemimpin gereja itu sendiri, ya. Kalau dia tidak punya visi untuk pergi, maka itu gereja itu akan mandek, begitu. Kemudian karena kembali kepada programnya, jadi dia lebih utamakan seperti yang sudah disebutkan tadi, ya. Jadi kita aja belum selesai banyak sekali program-program ini, ngapain harus bantu yang sana, gitu, ya. Jadi lebih melihat seperti begitu, karena kalau pergi bermisi itu kan bukan hanya diri, tetapi juga materi ini tadi. Sementara gereja kita ini masih banyak hal yang harus dilakukan, jadi itu hambatan bagi gereja. Kemudian yang lain sudah disebutkan, ya. Solusinya saja, solusinya yaitu gereja harus menjalin kerjasama dengan gereja lain, atau sinode satu dengan sinode lain. Bahkan bukan hanya masalah gereja, juga lembaga-lembaga Kristen satu dengan lembaga Kristen yang lain, sehingga dengan begitu bisa tercapai misi itu tadi. Kemudian harus persepsi disamakan.
seperti misalnya konferensi seperti begini ini, itu adalah satu momen yang baik sekali untuk menyamakan visi, menjangkau ya, jiwa-jiwa ataupun saudara. Makanya kami tadi terkesan sekali seperti yang Ibu katakan, bahwa di mana saudara duduk itu adalah ujung bumi bagi orang lain. Saya rasa itu mungkin ada tambahan. Terima kasih. Saya akan bicarakan satu hal sebagai penutup, lalu setelah itu saya serahkan